Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wila Julita Atifa dengan NIM 2348 dari kelas 5D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi tentang alkaloid, glikosida, dan saponin. Langsung saja, yang pertama ada alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder alami yang mengandung atom nitrogen, bersifat basa, dan memiliki aktivitas biologis yang kuat terhadap sistem fisiologis manusia maupun hewan. Alkaloid umumnya terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua ada tata nama. Tata nama alkaloid didasarkan pada yang pertama nama tanaman asal, misal morfin, papaver, somniferum. Yang kedua struktur kimia inti, ada indol, quinolin, isoquinolin. Yang ketiga ada efek farmakologis yang dominan. Selanjutnya ada sifat alkaloid. Yang pertama ada bersifat basa dan berasa pahit, aktif secara farmakologis, umumnya berbentuk kristal, larut dalam pelarut organik, dan membentuk garam dengan asam. Selanjutnya ada rumus umum. Alkaloid tidak memiliki rumus umum tetap, tetapi selalu mengandung atom nitrogen dalam struktur molekulnya. Selanjutnya ada klasifikasi. Berdasarkan struktur kimia, yang pertama ada alkaloid indol, alkaloid tropan, alkaloid isoquinolin, alkaloid quinolin, dan alkaloid purin. Lanjut ada macam-macam senyawa. Yang pertama ada morfin, kafein, nikotin, atropin, dan quinina. Selanjutnya ada kegunaannya. Alkaloid berfungsi untuk analgesik dan anestesi, anti malaria, stimulan sistem saraf pusat, dan antikolinergik. Selanjutnya ada biosintesis. Alkaloid disintesiskan dengan asam amino antara lain triptofan, tirosin, ornitin, dan lisin. Selanjutnya ada reaksi dan identifikasi. Mayer menghasilkan endapan putih, Dragendorff menghasilkan endapan jingga, dan Wagner menghasilkan endapan coklat. Nah, selanjutnya ada isolasi, ekstraksi pelarut organik, ekstrak asam basa, dan pemurnian menggunakan kromatografi. Lalu ada analisis struktur. Yang pertama menggunakan spektroskopi UV phase, inframerah, NMR, dan spektrometri massa. Yang kedua ada glikosida. Glikosida adalah senyawa yang tersusun atas gula glikon dan bagian non-gula aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik serta dapat terhidrolisis menghasilkan kedua komponen tersebut. Tata namanya, penamaan glikosida didasarkan pada yang pertama jenis gula, jenis aglikon, dan aktivitas biologisnya. Selanjutnya ada sifat glikosida. Yang pertama umumnya larut dalam air, tidak bersifat basa, stabil dalam kondisi kering, dan aktif secara biologis. Selanjutnya ada rumus umum. Tersusun dari glikon dan aglikon tanpa rumus molekul tetap. Klasifikasinya glikosida jantung, glikosida flavonoid, glikosida anthraquinon, dan glikosida saponin. Selanjutnya ada macam-macam senyawa. Yang pertama ada digoxin, yang kedua salisin, dan amigdalin. Kegunaannya sebagai obat jantung, antioksidan, laksatif, dan antiinflamasi. Biosintesisnya terbentuk melalui integrasi jalur metabolisme karbohidrat dengan metabolit sekunder. Selanjutnya ada reaksi dan identifikasi. Yang pertama hidrolisis asam atau enzimatik dan uji warna sesuai jenis aglikon. Selanjutnya ada isolasi, ekstraksi air atau alkohol, pemurnian dengan kromatografi. Analisis struktur menggunakan IR, NMR, MS, dan uji hidrolisis. Yang terakhir ada saponin. Saponin adalah senyawa metabolit sekunder alami yang termasuk ke dalam golongan glikosida yang tersusun atas dua bagian utama, yaitu aglikon atau sapogenin yang bersifat nonpolar dan gugus gula yang bersifat polar. Kombinasi kedua bagian tersebut menyebabkan saponin memiliki sifat amfipatik sehingga mampu menurunkan tegangan permukaan air dan menghasilkan busa stabil apabila dikocok. Selanjutnya ada sifat saponin. Yang pertama amfipatik, polar dan non-polar. Yang kedua berasa pahit. Yang ketiga bersifat hemolitik. Dan yang terakhir aktif secara biologis. Selanjutnya ada rumus umum. Saponin merupakan senyawa glikosida kompleks yang tidak memiliki satu rumus molekul tunggal karena struktur kimianya sangat bervariasi.
Namun, secara umum saponin tersusun atas dua bagian utama, yaitu sapogenin atau glikon dan satu atau lebih gugus gula glikon yang terikat melalui ikatan glikoside. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama ada saponin steroid. Saponin steroid memiliki sapogenin dengan kerangka steroid C27 yang strukturnya mirip hormon steroid. Jenis ini umumnya ditemukan pada tanaman monokotil seperti Dioscorae dan agave. Saponin steroid banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku sintesis hormon steroid dan obat-obatan. Yang kedua ada saponin triterpenoid. Saponin triterpenoid memiliki sapogenin dengan kerangka triterpenoid C30 dengan lebih banyak ditemukan pada tanaman dikotil. Jenis ini menunjukkan aktivitas biologis yang luas seperti antiinflamasi, imunomodulator, dan antimikroba serta umum digunakan dalam pengobatan tradisional dan modern. Selanjutnya ada macam-macam senyawa. Yang pertama Diosgenin. Diosgenin merupakan saponin steroid yang banyak ditemukan pada genus Dioscorae. Senyawa ini berperan penting sebagai bahan baku sintesis hormon steroid seperti kortikosteroid dan kontrasepsi. Yang kedua, ginsenosida. Ginsenosida adalah saponin triterpenoid utama pada tanaman ginseng. Senyawa ini dikenal memiliki aktivitas sebagai adaptogen, meningkatkan daya tahan tubuh serta bersifat antiinflamasi. Kegunaannya sebagai ekspektoran, imunomodulator, antiinflamasi, dan antimikroba. Selanjutnya ada biosintesis. Saponin disintesis melalui jalur terpenoid mevalonat yang menghasilkan unit isoprena sebagai prekursor. Unit ini membentuk sapogenin berupa kerangka steroid atau triterpenoid, kemudian mengalami glikosilasi dengan penambahan gugus gula sehingga terbentuk saponin aktif. Reaksi dan identifikasinya. Uji buih menghasilkan busa stabil lebih kurang 10 menit. Isolasinya ekstraksi menggunakan air atau alkohol dan pemurnian dengan kromatografi. Analisis strukturnya bisa menggunakan IR, NMR, dan MS. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.